Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur yang terhormati dan tunas penjelasan untuk motivasi jamaah tentang bagaimana kelebihan sholat sunat tarawih supaya jamaah juga termotivasi sehingga merasa ketinggalan kalau tidak sholat tarawih walaupun di rumah, karena mungkin kan di masjid tidak dibolehkan tarawih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, jadi alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jadi sesuai dengan situasi kondisi kita makin niki, memang sebagian jamaah terkadang malas atau di sembahyang tarawih ilik balin masing-masing, karena mungkin ndin tahu berbicara nek gawe sareng sembahyang tarawih sehingga abot. Dari itulah bahwa yang pertama perlulah kita maklumi keistimewaan daripada sembahyang tarawih niki. Sesuai sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa faman shamahu wa qamahu kharaja min dzunubihi kayauma waladathu ummuhu. Siapa saja yang berpuasa engkahan puasa pun gawe sembahyang tarawih, ialah sak terjanji isi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nek tampunan selapuk dosa salah isi Allah taala, sehingga teribaratan isi Nabi marak kanak sak baru subul leman dalam tianina. Adapun padilah sembahyang tarawih malam pertama, malam kedua, malam ketiga yang ada di Durratun Nasihin adalah sebaiknya isi Durratun Nasihin sebaiknya kita tidak ambil. Karena itu penjelasan dari masaih-masaih kita di Mekah Al-Mukarramah atau masaih kita di Ma'had mesti pernah kita diingatkan. Nah, pelungguh sudah Ma'had, mesti pelungguh pernah dengar Tuan Guru Anas, masaih kita yang lain. Jadi sebaiknya jangan dijadikan referensi kitab Durratun Nasihin. Nah, dari itulah yang ada bahwa siapa saja yang puasa dan melakukan sholat sunat tarawih, itulah yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan diampuni dosa salahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasanya yang namanya sholat tarawih. Segera teh abot, segera teh malas. Ramadan tentu sekali setahun yang namanya Ramadan. Tarawih hanya bisa kita lakukan hanya di bulan Ramadan. Wa rak'atun fihi khairun min alfi rak'atin. Satu rakaat di bulan Ramadan, satu rakaat ibadah atau satu ibadah yang lain, maukah tasbih, baca Quran, apapun itu, sekali satu rakaat di bulan Ramadan ini lebih bagus ketimbang 1000 rakaat nanti di bulan-bulan yang lain. Nah, marak ini keistimewaan peluang yang ada di bulan Ramadan sangatlah rugi untuk kita sia-siakan. Nah, dari itulah sami jamaah, para pemirsa serminan video niki, baik yang di TV kabel maupun dimanapun pelungguh serminan, sila sempatkan diri, adik de sempatan bayi diri de gawe saran sembahyang tarawih sekalipun di rumah pelungguh. Mbet ante gawe sembahyang tarawih mbet tak tahu bahasa jamaah. Manik Nabi i'mal bidunyaka biqadri maqamika fiha. Da beramal, da gawe perintah Nabi, da gawe perintah Allah Taala di bawun dunia biqadri maqamika, sesuai makam kalian masing-masing. Bahasa kasar mbita tak tahu. Ketahu Ustaz Saiful tentunya tidak sama dengan anak siswa-siswi kita. Ketahu Ustaz Epul tentu dia pada kancik para tuan guru. Ketahu keyakin, keikhlas, kefasihan bacaan para tuan guru tentu tidak sama dengan para ulama. Ulama tidak akan mungkin bisa dengan para imam-imam. Imam-imam tidak akan sama ibadahnya dengan para sahabat. Sahabat pun tidak akan mungkin sama kualitas ibadahnya dengan para nabi-nabi, khususnya nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah mungkin pokok gawe menurut bahasa kasar. Pokok gawe ndak sandik gawe ni kesak bahaya. Ya itu tentang ketahu adalah dek apal ayat pendek, darah guna apal ayat pendek, dek baca ayat pendek, dek kembe.
cukupan si ketiga doang selesai sah. Ane dia baca qul huwallahu ahad dengan rakaat pertama sampai witir sah solat tarawih. Ane narak dengan dek nafal misal doa iftitah, terkadang isi takut tak. Jadi imam maklum mungkin banyak imam dadakan. Luwe mungkin pelonggo-pelonggo jadi bare-bare dia jadi imam, nuli begak legar. Ya. Dia buat biasa jadi imam, baru dia jadi imam lah begak legar. Ndak menteri dia dai. Ndak pasal dia apa, ndak jadi masalah. Tegal dia berprinsip marak manik Nabi baru itu tegawe undi tak tahu bisa kemampuan dia masing-masing. Asalkan sak penting ada sembahyang tarawih itu tegawe setelah sembahyang isya. Arak dengan tarawih laku ni luar sembahyang isya ya dilesah sembahyang tarawih. Tapi sebab sembahyang tarawih ni kebun arak waktu setelah sembahyang isya. Bukan sembahyang tarawih ni ke masuk waktunya setelah isya, tidak. Tapi tarawih masuk waktunya setelah solat isya. Bedakan. Solat tarawih waktunya setelah solat isya, bukan setelah isya. Sekalipun isya sudah ada, wah ngebangun isya, lagu di dua sembahyang isya tetap nikmat sah sembahyang tarawih. Nah, itulah makna maksud yang tadi bahwa sembahyang tarawih itu waktu adalah setelah solat isya, bukan setelah isya, tapi setelah solat isya. Asalkan belum sudah solat isya sembahyang tarawih wasilah. Dia tak tahu jadi imam. Baca ayat pendek dia dapat, dia kembi-kembi. Atau Arab bija dia misal SD, MI, ia hafal ayat pendek baru jadi imam. Sah jadi imam, bahkan lebih afdal jadi imam karena kulit masih SD. Apalagi dia sanawiyah, apalagi dia aliyah, jauh dia lebih afdal jadi imam ketimbang papunya lagu papun kabirang-kabirang dia hafal. Papun surat ayat-ayat pendek dia hafal. Nah, dari itulah makanya pelungguh-pelungguh yang punya bidadari sebaiknya pelungguh mereka tidak baik diarak bidadari untuk masuk di pondok pesantren. Alhamdulillah kita di tempat ini beliau Mamikda Lalu Adnan, beliau sebagai pimpinan pondok pesantren, beliau sebagai kepala sekolah, beliau juga alhamdulillah sebagai cabang di Keruak niki, cabang Nahdlatul Ulama di Keruak. Silahkan bidadari pelungguh serahkan di madrasah, serahkan di sekolah. Makinlah terasa manfaat bidadari sawah sekolah agama. Tatkala seperti ini sangat kita butuhkan bidadari bayi baru sak ngerti agama, tahu nek cara peririk, tahu cara nek tenak untuk melakukan ibadah gawe perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari itulah sila kami jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu tiang dimanapun pelungguh berada, adik narak baik bija denika, adik narak baik arik nika sekolah di pondok pesantren. Serah ke sekolah pondok pesantren, beliau kepala sanawiyah, beliau juga adik aliyah, para ustaz-ustaz, tamat mahat semua. InsyaAllah sekedar sembahyang tarawih yang penter-penter wah namun wah tamat pondok pesantren, apalagi sudah tamat sanawiyah, apalagi sudah masuk aliyah, kami jamin akan bisa melaksanakan yang namanya sembahyang tarawih. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, apabila pelungguh misalnya dia tahu jadi imam, bidadari tak tahu sekalipun kode pun mama bagus sania. Hendak sanina doang. Wah mah ada misal nina lagu amak narak ni resah no. Kecuali harus pada nina. Nah, lagu-lagu mama jadakan SD, amak jadi imam makmum, nina papu tetap sah jadi makmum. Nah itu. Nah, jadi toh juga misalnya anak karena bidadari tidak tahu, bukan kedua kan cepin balik, nah gawe wahai depan berajah jadi imam, lebih tentang nah, sembahyang Allah, kesembahyang sunat tarawih dari imam, wah enggak wajib, kesembahyang tarawih enggak wajib, niat tarawih sekedik, kesembahyang tarawih enggak juga wajib. Allah kesembahyang tarawih dari imam, wah selebih ni kerja sunat. Kesembahyang sunat sahaja sunat, tarawih tak wajib. Jadi aku sembahyang kaki tarawih tak wajib. Sementara disebut sunat, kena 2 rakaat sunat, menghadap kiblat sunat, lillahi taala endah sunat. Ini kejaran pelungguh-pelungguh nanti jadi imam, milik pegadengan dan masing-masing sila.
Mana-mana peti doang jadi modal tercukup nasilah. Pokon kena mentera. Pokon kena niat Allah kesembayang tarawih jadi imam wah bareng makmum nabi niat Allah kesembayang sunat tarawih jadi makmum selesai. Dia hafal kabiran si penalti. Dia hafal doa iftitah tidak jadi masalah. Langsung baca Fatihah. Nah, tatkala selesai baca Fatihah, qul huwallahu ahad doang budai, dia wa putar-putar. Rakaat pertama qul huwallahu ahad. Yang kedua malik qul huwallahu ahad sampai witir tetap sah sembahyang tarawih itu. Akan tetapi yang paling bagus kadu ayat pendek lagu sipinati. Ini kan misalnya saja. Misal saja bagi pelonggo-pelonggo yang tidak bisa nantinya. Mari bapak sembahyang witir karena dia kentinian Allah kesembahyang witir 2 rakaat karena Allah kan gampang. Kesembahyang witir serakaat karena Allah selesai. Lema papa balik ayat yang mau 16 kita mau malam ke-16 sunat kunut witir. Berbicara kunut kita tak tahu. Dia apal Allahumma hdina fi man hadai wa afina fi man afai. Dia jadi masalah. Baca salawat nahdai cukup. Menuwayu kanggo doa. Nggih. Kunut nika baru sah apabila arak doa pujian di Allah Taala kata selawat. Di salat nahdai sudah ada nika. Alhamdulillah warga-warga kita Nahdlatul Wathon semua menghafal yang namanya Salatul Nahdlatain. Santri-santri kita di pondok pesantren dia doa bilang waktu bilang tak berajah baca Salatul Nahdlatain. Yang yakin mereka hafal. Atau jamaah-jamaah kita yang tidak pernah masuk ke pondok pesantren, setiap pengajian, di layatan, di kuburan, di masjid, setiap berdoa, zikir, selalu kita baca Salatul Nahdlatain. Insyaallah mereka hafal. Menuwaya baca Salatul Nahdlatain. Di kunut pun bisa sah yang namanya kunut. Kalau itu nek hafal Salatul Nahdlatain, ada Rabbana atina, boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baca selawat terus Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu cara tak baca. Andai tak kunut juga ada masalah. Tetap sah. Berprinsiplah bahwa pegawai sesuai kemampuan, sesuai keilmuan masing-masing. Nah, itu prinsipnya dalam kita menunaikan sembahyang tarawih ke pirat-pirat tarawih kanggon dan bareh jam siwak kanggon jam 10 justru tengah malam sering bagus entah buka misal sembahyang maghrib lelah lalut piram semisal bau bar sering bagus saya piram sembahyang maghrib ataukah sembahyang sebut tarawih pada jam 11 12 13 apalagi sekek 2 3 4 berarti berlipat ganda pahala. Bin mau pahala sembahyang tahajud, bin mau pahala sembahyang tarawih. Nah, itu lebih bagus. Nggih, itu lebih bagus lagi apabila pelonggo-pelonggo menunaikan atau gawe sembahyang tarawih di tengah malam. Jadi tidak alasan sebenarnya. Tidak alasan ketinggalan saran sembahyang tarawih itu. Tidak alasan. Alasan dia tahu baca kabiran, dia baca kabiran. Ada alasan di kapal ayat pendek, dendek baca ayat pendek, petiha doang. Ada alasan di kapal kunut, dendek baca kunut. Apa alasan balik? Kira-kira. Abot doang alasan dari ini. Nah, dari itulah lamun abot. Tidak sama mereka cerita Malik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa suatu waktu datanglah malaikat Jibril kepada sidin Nabi ragima ampurajulin rakyat Ramadan. Rugi umat Muhammad menaikkan bulan Ramadan lagu ndik petak kemuliaan sara di bulan Ramadan. Kemuliaan di bulan Ramadan sangat luas Lailatul Qadarnya, amal ibadah lipat gandaan insyaallah taala. Tijan rahmat itu merdeka dari siksa api neraka isi Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar darat solah akan dia Lailatul Qadar malik. Lalu menu keistimewaan kemuliaan syarat di bulan Ramadan. Cara untuk beten adalah isi tegawai perintah Allah, perintah Nabi. Puasa ya perintah Allah, tarawih ya perintah Nabi. Dan mungkin dengan tijan isi Allah, dan mungkin ya mau keistimewaan syarat di bulan Ramadan, budik wah beten ini. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Allah Subhanahu wa taala memberikan hambanya sesuai usaha, sesuai ikhtiar, sesuai keilmuan, sesuai kemampuannya masing-masing. Menuduh Allah Ta'ala zalim marah dengan ngomong taruhnya rakyat sepuasa itu alur di bulan puasa
Kalau nyerangke terawih itu ya Allah Ta'ala Maha Pemurah. Iaran dengan Allah, tuduh Allah Ta'ala zalim. Dengan momot, ia bisa jadi memang Allah memberikan kepada orang momot. Lagu biasa Allah Ta'ala sabut ijan adalah dengan sabagawean, dengan laksanaan tuan perintah Allah maupun perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang itulah kaitannya dengan sembahyang tarawih sesuai yang ada di masyarakat kita pada makin ini. Intinya adalah tegawe misilah bisa kemampuan, bisa keilmuan, bisa ketahuan masing-masing sambil kita ajak ketenak dijajari sembahyang tarawih oleh pegadengan masing-masing. Ia tak tersulut sidi-sidi Nabi anda nawiru buyutakum, hadit hiasi, hadit sinari, hadit terangi balik pegadengan nika isi Nabi iman isi yaitu bisolah, hadit sembahyang. Yang kedua adalah bitilawatil Quran, hadit baca Quran di pegadengan, hadit sembahyang endah di pegadengan. Di hadis lain penjelasan bahwa la taj'alu buyutakum qubura, ndak kejadian bali langgak nika marak kubur. Nabi mana tak ada piram doa. Dan bali langgak nika jadi kubur piram, kelemak piram bali nika tak ada gawe ibadah sembahyang. Salat tarawih seperti mangkin niki, baca Quran. Nah itulah hikmah yang kita ambil dari situasi kondisi kita seperti mangkin niki. Niki yang bisa yang jawab pertanyaan dari Mikda lalu Adnan sebagai ketua pondok pesantren, sebagai kepala sekolah dan juga sebagai cabang Nahdlatul Wathon alhamdulillah di Kecamatan Kerwakuki. Beliau adalah sebagai penerus daripada maminya Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Lalu Abu Bakar. Pelungguh-pelungguh sudah tahu, para pemirsa seseminar dengan TV kabel niki khususnya yang ada di Kerwak, yang ada di Lombok mestilah kenal mami daripada beliau. Jadi itulah apa arahan-arahan beliau. Pondok pesantren beliau kita jaga, kita pelihara, karena bagaimanapun itu adalah warisan amanah bagi Tiang Pelunggung sebagai murid-murid beliau, amanah bagi Tiang Pelunggung sebagai warga Nahdlatul Wathon, amanah bagi Tiang Pelunggung sebagai orang beriman, karena madrasah merupakan ialah PT cara jaga iman Islam sampai ihsan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti atur tiang baru mungkin dong ke penggitah pelungguh-pelungguh saling sir sandiwah tamu pondok pesantren sandiwah sekolah ternyata ayat-ayat pendek di tapa lagu dakak menu seri melet baik tamu surga yaran dengan darah ilah gitu nggih darah ilah tamu surga yaran dengan milih PT hak doang milih tegaji doang lagu nin boyeur pegawai nggih niki mungkin mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ini ada dua pertanyaan Bapak Guru. Yang pertama, fenomena memang di masyarakat sering kita lihat bahwa terkadang ada jamaah yang lebih mengutamakan sholat tarawih daripada sholat isya. Artinya dia terlambat datang ke masjid. Kemudian orang sudah sholat tarawih, dia langsung sholat tarawih, tidak sholat isya dulu. Atau mungkin dia sudah sholat isya di rumah sendiri, baru datang ke masjid hanya untuk sholat tarawih berjamaah. Nah ini kira-kira bagaimana jelasannya? Kemudian yang kedua, karena situasi saat ini kita dianjurkan untuk ibadah di rumah. Terkadang kita sholat dengan keluarga, akan tapi ada suatu mungkin waktu di mana sang istri kita di rumah lagi tidak sholat, sehingga kita sholat sama anak-anak kecil, anak-anak kita yang masih kecil yang belum balik mungkin. Nah, mana lebih utama kita berniat jadi imam atau sholat sendiri dengan anak-anak kita ikut? Nah, itu mungkin pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nah, okay, jadi kalau ada jamaah mengutamakan sunnah daripada fardu ya tidak bisa. Yang wajib nikah adalah modal. Sementara kalau pegawaian sunnah jabati, ini dengan menibati darat modal, darat kemulan tidak bisa itu. Bahkan ibadah-ibadah kita yang lain ini baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menggawe sembahyang 5 waktu. Pada satu waktu malaikat Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan kekecewaan Allah Subhanahu wa taala
kekecewaan Allah kepada hamba-hambanya yang tidak mau menerima titipan Allah Subhanahu wa taala di malam Isra Mi'raj yang berupa salat 5 waktu. Ya Muhammad, kata cerita malaikat Jibril alaihissalam, innallaha la yataqabbalu min tarikis salati shaumahu wa sadaqatahu wa zakatahu wa hajjahu wa umratahu. Muhammad, kata malaikat Jibril, Allah